Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cancar Mulya Yuni sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Jabatan saat ini sebagai Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil. Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan kegiatan rencana aksi perubahan, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja angkatan ke-9 tahun 2025 akan memberikan laporan dengan tema digitalisasi administrasi data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon memiliki peran strategis dalam memberikan layanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan transparan. Dokumen administrasi kependudukan memiliki nilai dan peran strategis sebagai modal dasar dalam berbagai kebutuhan pembangunan di daerah. Ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa Disdukcapil sebagai penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan di daerah. Pemerintah pusat telah mengembangkan sistem administrasi kependudukan terpusat atau dengan nama Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, disingkat dengan SIAK. Dengan dikembangkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan dapat secara online dan terintegrasi dengan database kependudukan yang ada di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Salah satu kebijakannya adalah dengan menerbitkannya single identity atau identitas tunggal dalam bentuk KTP elektronik. Dengan adanya KTP elektronik ini, maka secara tidak langsung semua warga negara atau penduduk Indonesia hanya memiliki satu identitas yang berbentuk KTP elektronik, atau dengan istilah lain adalah KTP digital. Maksud dan tujuan rencana aksi perubahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk melalui inovasi dan perbaikan sistem kerja. Dengan adanya perubahan ini diharapkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, lebih transparan, akurat, serta mudah diakses oleh masyarakat. Rencana aksi perubahan ini juga memiliki tujuan utama antara lain meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, juga meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Semuanya nanti berujung kepada meningkatnya indeks kepuasan masyarakat. Dengan adanya perubahan dalam pelayanan pendaftaran penduduk, diharapkan manfaatnya adalah sebagai berikut. Masyarakat dapat atau mendapatkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akurat. Proses pengadministrasian kependudukan jauh lebih sederhana dan efisien.
juga terwujudnya sistem pelayanan yang berbasis digital, yang lebih modern dan terintegrasi tentunya. Memahami tugas dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meningkatkan kompetensi dalam pelayanan publik, juga menguasai sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK, meningkatkan pemahaman regulasi dan hukum tentang administrasi kependudukan, juga membangun etika dan profesionalisme dalam birokrasi. Juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon menerapkan nilai dan etika. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman kepada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Secara spesifik, nilai dan etika yang dianut oleh pemerintah Kabupaten Cirebon tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Adapun nilai utama yang dianut oleh pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut. Integritas, bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, menjaga kerahasiaan data kependudukan terutama, profesionalisme, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, bekerja secara cepat dan akurat dalam melayani masyarakat, akuntabilitas, bertanggung jawab, serta dapat dipertanggungjawabkan keputusan yang diambil, menyediakan pelayanan yang transparan sesuai dengan standar operasional prosedur, transparansi informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat, tidak mempersulit atau menunda pelayanan tanpa alasan yang jelas, empati dan kepedulian, pelayanan dengan ramah, sopan, dan santun, mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, serta disiplin dan loyalitas, datang tepat waktu, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, juga mematuhi peraturan instansi serta menjunjung tinggi nama baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih periode 2025-2030 menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu Cirebon beriman, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para penduduknya, dan aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Struktur organisasi dan tata kelola.
atau yang biasa dikenal sebagai SOTK. SOTK adalah sistem yang dirancang untuk mengatur dan mengelola tugas, peran, serta tanggung jawab setiap anggota dalam sebuah organisasi. SOTK pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Bisa dilihat di dalam slide struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Manajemen kepegawaian merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien tentunya. Dalam konteks pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, manajemen kepegawaian mencakup perencanaan, pengadaan, pengembangan, penilaian kinerja, serta pemberhentian pegawai sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satu elemen utama dalam manajemen kepegawaian PPPK ini adalah penilaian kinerja. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur pencapaian kinerja pegawai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi juga dilakukan secara periodik untuk memastikan pegawai mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Berikut ini adalah struktur organisasi di mana saat ini saya ditempatkan dan bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon pun mempunyai visi dan misi yang mendukung program serta visi misi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan program Kementerian Dalam Negeri. Berikut ini adalah sekilas tentang visi dan misi program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Visinya ialah mewujudkan peningkatan mutu sistem administrasi kependudukan yang cepat dan mudah bagi masyarakat. Misinya yaitu antara lain meningkatkan tertib administrasi pendaftaran kependudukan, meningkatkan tertib administrasi pencatatan sipil, menyajikan database kependudukan yang akurat, juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan. Di samping visi dan misi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon pun mempunyai moto, yaitu Senyum Peduli. Moto kami adalah semuanya untuk masyarakat dengan ketulusan dan keikhlasan. Rencana strategis atau Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Renstra ini disusun untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Rencana strategis Disdukcapil
disusun untuk menjadi pedoman utama dalam perencanaan program kerja yang terarah, efektif, dan efisien tentunya. Strategi yang diterapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah memberikan pelayanan yang optimal dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon antara lain adalah meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, cakupan keluarga yang sudah memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap. Dari pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan tadi, ada beberapa indikasi masalah tentang pelayanan administrasi kependudukan yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Di antaranya adalah pola pikir masyarakat bahwa mengurus dokumen administrasi kependudukan itu sulit, mahal, dan berbelit-belit, serta hanya jika saat dibutuhkan saja, dan masih terkendalanya atau terbatasnya anggaran jaringan komunikasi data yang menghubungkan Dinas Kependudukan dan kecamatan serta Kementerian Dalam Negeri. Berkaitan dengan tugas saya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan jabatan sebagai operator sistem informasi administrasi kependudukan, terampil memiliki tugas diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu melakukan perekaman dan penerbitan atau pencetakan kartu tanda penduduk elektronik, pengelolaan kartu keluarga, serta pendaftaran dan pemutahiran data kependudukan termasuk layanan pindah dan datang penduduk. Untuk mendukung program pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kependudukan, maka strategi pelayanan yang telah dan sedang dilaksanakan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah diantaranya meningkatkan akses layanan berupa pelayanan yang ada di kecamatan, optimalisasi akurasi data kependudukan, inovasi layanan administrasi kependudukan, sosialisasi dan pelayanan jemput bola, serta pelayanan di mal pelayanan publik. Berikut ini dokumentasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dengan pimpinan Kepala Dinas Bapak Iman Supriyadi. Beberapa program yang telah dilaksanakan diantaranya adalah peresmian program kelingan kendaraan keliling pelayanan untuk mendukung strategi pelayanan administrasi kependudukan. Ini adalah salah satu kegiatan pelayanan mobile yang siap setiap saat dibutuhkan dan program layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini adalah salah satu contoh layanan jemput bola. Di antaranya adalah perekaman KTPL pada penduduk rentan, ODGJ atau disabilitas yang tentunya didampingi oleh kecamatan serta didukung oleh perangkat desa setempat
dan khusus untuk yang ODGJ biasanya selalu didampingi oleh saudara pemohon. Ini juga adalah salah satu layanan online untuk memfasilitasi penduduk yang ingin atau hendak membuat IKD atau identitas kependudukan digital secara online. Foto-foto berikut juga adalah salah satu bentuk pelayanan mendekatkan kepada masyarakat. Di antaranya pelayanan perekaman data kependudukan di kecamatan dan pelayanan bersama di mall pelayanan publik. Sudah dapat melakukan semua layanan administrasi kependudukan. Di antaranya adalah perekaman dan pencetakan KTP elektronik serta pembuatan IKD atau identitas kependudukan digital dan layanan lainnya. Sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, rencana hasil kerja telah ditetapkan sesuai dengan kinerja yang telah dibuat oleh pimpinan langsung. Berikut ini adalah rencana hasil kerja yang telah saya lakukan. Sebagai penutup dari rangkaian kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digitalisasi pengelolaan administrasi kependudukan merupakan langkah yang mutlak harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, saya mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada pimpinan dan atas semua dukungan, arahan, bimbingan, serta kerjasama dari semua rekan kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Mohon maaf jika ada lisan maupun tulisan yang kurang berkenan. Mohon kritik dan saran untuk memperbaiki kinerja yang telah saya uraikan di atas. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.